Shalom semuanya, apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Saya harap semua teman-teman baik-baik saja. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah pagi ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami pada saat ini akan melakukan kebaktian Tuhan. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, Kau tetap memberkati kami untuk selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami berdoa, amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kita nyanyikan sekali lagi. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Selanjutnya kita akan mengangkat lagu pujian kedua, Allah Itu Baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Menunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa.
biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Shalom guys, apa kabar? Semoga baik kita semuanya ya. Nah, hari ini jumpa lagi di dalam Persekutuan Remaja. Hari ini saya mengambil satu topik, berkat dari hikmat. Berkat dari hikmat. Nah, kira-kira apa arti hikmat itu? Bukan nikmat ya, tapi hikmat. Apa arti hikmat? Hikmat adalah suatu pengertian, pemahaman akan sesuatu, apakah itu pemahaman mengenai orang, barang, kejadian, atau situasi yang menghasilkan kemampuan kita untuk mengerti dan menyelesaikan persoalan dengan benar.
Saya ulangi, arti hikmat itu adalah suatu pengertian, pemahaman akan sesuatu, apakah itu pemahaman mengenai seorang, barang, kejadian, atau situasi, yang menghasilkan kemampuan kita untuk mengerti dan menyelesaikan persoalan dengan benar. Nah, di dalam Amsal 9 ayat 10 di situ dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Di sini menyatakan setiap orang yang memiliki hati dan sikap takut akan Tuhan akan mendapatkan hikmat. Jadi kunci memiliki hikmat adalah ketaatan kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, siapa yang disebut berhikmat? Kalau pandangan secara umum, ya, bahwa orang memiliki hikmat adalah orang-orang yang memiliki titel gelar yang tinggi, ya. Pandangan orang pada umumnya bahwa orang yang memiliki hikmat itu adalah orang yang bergelar tinggi, memiliki pengetahuan yang luas, atau telah mencapai pendidikan yang sangat tinggi. Ya, sesungguhnya orang yang berpendidikan tinggi belum tentu disebut berhikmat secara alkitabiah. Yang ia miliki adalah ilmu pengetahuan dan keahlian. Sedangkan Alkitab menegaskan bahwa hikmat itu sendiri hanya dapat diperoleh apabila kita takut akan Tuhan. Alkitab menegaskan bahwa hikmat itu sendiri hanya dapat diperoleh apabila kita takut akan Tuhan. Jadi hikmat itu datangnya dari Tuhan, sehingga apa yang dilakukan oleh orang tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi berhikmat bukan merupakan hasil dari pendidikan atau pengalaman hidup seseorang. Kepintaran dan pengetahuan dapat diberikan oleh manusia kepada kita. Tetapi hikmat hanya diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui Roh Kudus bagi yang takut akan Tuhan dan mau mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi hikmat itu datang dari Tuhan. Sedangkan ilmu pengetahuan, pengalaman itu bisa diberikan oleh manusia. Tapi hikmat hanya diberikan Tuhan kepada manusia yang mau takut akan Tuhan dan mau mengerti kehendak Tuhan. Jadi kembali lagi ke perikop hari ini saya ambil dari Amsal 3 ayat 11 sampai 18. Di situ menjelaskan berkat-berkat dari hikmat itu sendiri. Di dalam perikop ini memberikan poin-poin penting, yaitu langkah-langkah kita beroleh hikmat Tuhan. Yang pertama, janganlah menolak didikan Tuhan. Jelas di ayat yang ke-11. Ya, Salomo menasihatkan kepada kita supaya jangan menolak didikan Tuhan, tetapi kita harus setia, taat, dan tekun terhadap didikan Tuhan. Di dalam pengamsal ini juga mengingatkan supaya kita tidak bosan terhadap peringatan Tuhan. Jadi di dalam ayat 11 jelas dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Nah, yang kedua, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, juga mengingatkan kita bahwa Tuhan mendidik dan memberikan ajaran kepada orang-orang yang dikasihinya. Ya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi Tuhan, dia mendidik, dia mengajar kita seperti seorang orang tua mengajar anak-anak yang sangat dikasihinya. Ketiga, dari ayat yang ke-13 jelas di sana dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat.
orang itu akan memperoleh kepandaian. Ya, jadi pemazmur ini mengajarkan kita bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah awal seseorang memperoleh akal budi, pengetahuan, ataupun pengalaman di dalam berpikirnya, di dalam berbicaranya, dan di dalam bertindak. Keempat, dari ayat ke-14 dan 15, di situ menuturkan, karena keuntungan dari hikmat itu melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Kita tahu emas dan perak itu berharga, tapi hikmat itu lebih berharga daripada emas, perak, bahkan permata. Jadi apapun yang kau ingini tidak dapat menyamainya. Ya, hikmat itu memberikan keuntungan jauh lebih melebihi dari segalanya, perak, emas, bahkan permata. Jadi emas ataupun perak ataupun permata itu tidak dapat membeli sebuah hikmat, tetapi sebaliknya hikmat seseorang dapat digunakan untuk mendapatkan emas, perak, dan permata. Selanjutnya yang kelima, di dalam ayat 16 sama 17, di situ menyatakan kepada kita, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ingat, firman Tuhan adalah ya dan amin. Nah, firman Tuhan tidak pernah berubah. Jadi hikmat itu umur panjang ada di tangan kanan orang yang berhikmat, dan di tangan kiri orang berhikmat dia mempunyai kekayaan, kehormatan, dan segala jalan-jalannya adalah jalan penuh bahagia, dan segala jalannya adalah damai sejahtera semata-mata. Wow, berkat dari hikmat itu sungguh luar biasa. Nah, perhatikan lagi di dalam firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Nah, di situ menyatakan pada kita, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dalam perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Nah, di sini di dalam ayat ini firman Tuhan menyatakan bahwa apabila ia Salomo hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahnya Tuhan sama seperti Daud ayahnya, maka Tuhan akan memperpanjang umur Salomo. Kita kenal Salomo adalah raja yang penuh dengan hikmat dari Tuhan. Nah, karena dia berhikmat, semuanya dia peroleh, bahkan umur yang panjang. Yang keenam, kita lihat di dalam ayat yang ke-18 mengatakan, hikmat itu akan seperti pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang pada hikmat akan disebut berbahagia. Jadi bahwa hikmat itu menjadi pohon kehidupan bagi siapapun yang memilikinya. Barang siapa berpegang pada hikmat, maka ia akan disebut sebagai orang yang berbahagia. So, sekarang bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki hikmat? Berbahagialah kita yang karena kelimpahan hikmat, akal budi, pengetahuan, dan pengalaman yang membuat kita bisa berpikir, berbicara, dan bertindak dengan hikmat. Nah, lebih hikmat, bahkan berhikmat di dalam nama Tuhan. Nah, kita buat satu contoh. Ya, saya ambil dari Daud. Nah, kita lihat Daud. Di dalam keluarga, Daud itu adalah paling kecil
bungsu gitu ya, kurang dianggap dan sangat diremehkan di dalam keluarga, ya kan? Ia pun hanya sebagai seorang gembala penjaga domba ayahnya. Nah, Daud mengakui ya di dalam Mazmur 73 ayat 22, 24, di situ Daud mengakui dirinya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu Tuhan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Sedangkan kakak-kakaknya si Daud, secara kasat mata manusia, jauh lebih punya potensi, jauh lebih punya pengalaman, postur tubuh yang ideal, yang di dalam pemandangan manusia. Tapi kenapa Daud yang mempunyai nilai lebih daripada saudara-saudaranya, bahkan Daud yang dipilih oleh Tuhan? Kenapa? Karena dia senantiasa hidup takut akan Tuhan, hidup penuh dengan kerendahan hati di hadapan Allah, dan hidup karib, dekat, bersandar dengan kuasa Tuhan. Sehingga Roh Kudus, ya, Roh Kudus Allah tidak jauh daripadanya. Sebaliknya, memberikan hikmat bagi diri Daud, menjadikan dirinya sebagai pribadi yang luar biasa dan istimewa. Alhasil, ketika Daud mengalahkan Goliat, Goliat bertekuk lutut. Ya, pada saat yang tepat, Daud, walaupun secara pandangan manusia tidak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Ya, kita lihat gambar berikut ini. Nah, tapi segalanya akan mungkin bagi Allah, karena Allah yang berkehendak. Ya. Nah, hanya dengan ketapel batu yang ada di tangan Daud. Ya, sedangkan kakak-kakaknya adalah seorang pahlawan yang penuh dengan alat peralatan perang, tidak sanggup mengalahkan Goliat. Lihat Daud, ya, itu tercatat di dalam Kisah 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Di situ ketika Daud mengandalkan hikmat dari Allah dan mengandalkan kuasa Tuhan, akhirnya sekali Daud shoot, Goliat pun tumbang. Dan selanjutnya Daudlah yang dikehendaki Allah menjadi raja atas bangsa Israel, bukan saudara-saudaranya. Walaupun secara manusia, ya, abang-abangnya lebih berpotensi, lebih berpengalaman, lebih mempunyai postur tubuh yang lebih meyakinkan, tapi kenapa Tuhan tidak memilih mereka? Sebaliknya, memilih orang yang kecil, tapi orang yang hidup penuh takut akan Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Saya ambil contoh yang kedua, Salomo. Nah, Salomo adalah salah satu tokoh yang terkenal dekat dengan Allah. Salomo adalah anaknya dari Daud. Ya. Nah, pada permulaan masa pemerintahannya, itu Salomo berdoa memohon hikmat. Ya, memohon hikmat. Nah, hati yang paham menimbang perkara dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, itu tercatat di dalam Kisah 1 Raja-Raja, ya. Nah, Allah mengabulkan permohonan doanya si Salomo ini. Bahkan ia bukan hanya memperoleh hikmat ketika dia meminta kepada Tuhan, tapi Tuhan melipatkan kekayaan, kehormatan, dan umur panjang. Sampai suatu kali kisah Salomo dihadapkan pada perkara, ya, dua orang perempuan sundal yang memperebutkan seorang bayi. Ya, masing-masing dari mereka, masing-masing dari dua perempuan ini mengaku bahwa bayi yang masih hidup itu adalah bayi mereka, dan yang sudah mati adalah bayi perempuan lainnya. Jadi kedua wanita ini saling merebut di depan si Salomo. Tapi namun dengan hikmat yang berasal dari Allah, akhirnya Salomo mengambil cara yang bijak dan membuat keputusan dengan adil. Nah, sebuah hikmat
berasal dari sikap yang mau tunduk dan penuh dengan kerendahan hati kepada kedaulatan Allah. Seperti Salomo yang meminta Allah untuk membentuk hatinya agar bisa bersikap benar, adil di dalam memimpin bangsa Israel yang jumlahnya sangat besar. Nah, hikmat membawa hidup jauh lebih berkualitas, ya, melalui kepandaian dan pengetahuan yang benar itu untuk menjalani hidup ini. Nah, di dalam Amsal 8 ayat 11 Salomo juga menuliskan bahwa hikmat lebih berharga dari permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. So guys, hikmat itu berawal dari takut akan Tuhan dengan sikap yang rendah hati. Semakin kita takut dan hormat kepada Allah, maka semakin pula kita akan memiliki pengertian, pemahaman, pengetahuan akan kehendak Tuhan di dalam menghadapi segala kenyataan hidup ini. Ya, termasuk permasalahan, persoalan yang sedang Anda hadapi saat ini. Hikmat yang bersumber dari Allah akan memampukan kita menjalani hidup ini dengan benar dan bermakna. Karena itu, hiduplah dengan berhikmat. Karena berkat-berkat dari hikmat itu sungguh luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh merenungkan sedikit dari firman-Mu, bagaimana kami hidup di dalam hikmat Tuhan, dan di dalam hidup kami penuh dengan hikmat dari Tuhan. Bapa, ajari kami seperti Raja Salomo, Raja Daud, bagaimana mereka hidup takut akan Tuhan, penuh dengan kerendahan hati untuk mendapatkan hikmat. Dengan hikmat yang dari Tuhan, kami boleh menjalani hidup ini penuh dengan pimpinan-pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan masa depan kami, masa depan para remaja ini di dalam menggapai cita-cita mereka. Tuhan berikan mereka hikmat yang luar biasa, sehingga mereka boleh mencapai cita-cita mereka seturut dengan jalannya Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup mereka tidak sia-sia, tapi hidup mereka penuh dengan makna dan berarti. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom guys. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita angkat pujian pertolongan-Mu.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, Happy Sunday. Hari ini sesuai janji minggu lalu, PRMI akan mengumumkan pemenang giveaway #HUT32 PRMI Hasana. Terima kasih untuk semua partisipan yang udah join giveaway-nya. Kiranya apa yang kita harapkan untuk PRMI kedepannya dapat terwujud ya. Untuk pemenang pertama, selamat buat Hana. Instagramnya @hanateresa_29. Terima kasih ya udah join. Untuk pemenang kedua, selamat buat Stephanie. Terima kasih ya udah join. Semoga harapan PRMI buat kedepannya dapat terwujud ya. Untuk pemenang ketiga, congrats untuk Lily. Terima kasih ya Lily udah join. Nah, selain itu, PRMI juga ingin mengucapkan special thanks to Yuvera, saya sendiri, Devi, dan Vito yang sudah ikut berpartisipasi dalam giveaway ini. Sekian dulu pengumuman giveaway-nya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.